mendengarkan novel audio ini, ada baiknya membaca novel Love of Nurse di Mangatun atau Noveltun, dan Love of Nurse Season 2 di YouTube, serta membaca novel Menikah Karena Ancaman di Mangatun atau Noveltun, dan Double Z di YouTube. Menjadi istri kedua episode 1. Suasana Istana Basam terlihat ramai. Para pelayan mulai berjibaku dengan kegiatannya masing-masing. Dari membersihkan bagian dalam istana sampai bagian luar, semuanya dikerjakan para pelayan. Sama halnya dengan Angela. Dia telah menjadi pelayan di istana itu. Awalnya dia tidak bisa bekerja. Membersihkan kamarnya saja dulu tidak bisa. Tapi semenjak kejadian dulu, membuatnya harus berubah. Dia hampir diusir oleh Abian karena kesalahan kekasih gelapnya, yaitu Farid. Dia tidak ditempatkan di bagian tertentu. Dia bisa sebagai pelayan, terkadang sebagai sopir Aneska. Bahkan dia bisa menjadi pengasuh Bara, yaitu anak Aneska dan Abian. Keluarga sedang menikmati sarapan pagi di ruang makan. Begitupun pelayan juga sedang menikmati sarapan di tempat yang telah ditentukan. Tempat yang cukup besar, seperti sebuah aula. Di sanalah Angela menikmati sarapannya. Ibu Tati yang merupakan kepala pelayan Istana Basam datang menghampiri Angela. Sikapnya masih sama seperti dulu, acuh tak acuh. Bahkan bicara cukup ketus kepada setiap pelayan, tapi tidak dengan Aneska. Sikapnya jauh lebih baik. Dia tidak menyukai istri pemilik istana. Tapi dia masih bersikap baik jika ingin masih bekerja di istana itu. "Hei," serunya sembari berdiri di samping meja, tempat Angela makan bersama dengan pelayan wanita lain. Semua pelayan yang ada di meja itu menoleh ke arah Ibu Tati. "Kamu dipanggil Nyonya Aneska," ujarnya. Ya, Aneska telah berubah. Di depan namanya harus ada kata Nyonya seperti Nyonya Rona. Itu adalah perintah dari Abian untuk memanggil istrinya dengan sebutan Nyonya Aneska. Baik, Angela beranjak dari kursi, lalu mengambil piring makan yang digunakannya dan meletakkan di dapur. Berjalan ke lorong, lalu menuju lift yang biasa digunakan para pelayan. Menekan tombol lantai tempat ruang makan keluarga Basam berada. Dia dapat melihat keluarga itu sedang makan cukup tenang. "Angela, sini." Aneska melambaikan tangannya. "Iya, Nyonya," sahutnya. "Kamu sudah makan?" tanya Aneska. "Sudah." Bisa kamu bawa Bara bermain di taman?" "Bisa, Nyonya. Mari, Bara sayang." Angela mengulurkan tangannya, lalu menggendong bayi tampan itu. Dan Aneska melanjutkan kembali sarapannya. Angela membawa Bara bermain di taman. Duduk di taman dengan alas sebuah kain yang cukup tebal. "Bara cakep," ujarnya, mengajak bayi itu berbicara. Sementara itu di kediaman Zira dan Ziko, Zira sedang merayu suaminya. Mengikuti langkah suaminya dari ke ruang kerja sampai ke kamar mandi, dia terus mengikuti. "Sayang, sudahlah, jangan ikut campur," sahut Ziko. "Sayang, ini permintaan Vita, jelasnya. Tidak perlu dihiraukan permintaannya." "Aku tidak mau kamu berhubungan lagi dengan mereka," sahut Ziko sembari menggosok giginya. "Apa kamu cemburu?" tebak Zira. "Iya, aku cemburu," sahut Ziko dengan mulut penuh busa odol, sehingga busa itu muncrat ke wajah istrinya. "Ah sayang," rengek Zira sembari mengusap wajahnya. Ziko berkumur-kumur, lalu mengelap mulutnya dengan handuk. "Aku tidak ingin kamu bertemu dengan pria yang bernama Viko," ujarnya tegas. "Sayang, aku hanya membantu Vita. Dia ingin aku menjodohkan Viko dengan Angela," jelasnya. "Aku tidak peduli, mau Angela atau Anjeli, aku tidak peduli. Jangan ikut campur, biarkan dia melakukan sendiri." "Apa kamu takut aku jatuh cinta kepada Viko?" Aku sudah tahu jawabannya, jadi tidak perlu dijawab. "Tapi aku tidak takut kamu jatuh cinta kepada Vita," sahut Zira sembari menatap wajah suaminya. "Jangan diungkit lagi, aku dan Vita masa lalu. Aku mencintaimu. Jangan membandingkan cintaku kepadamu dengan cintaku kepadanya dulu," jelas Ziko. "Iya Pak Bos, tapi aku hanya kasihan. Vita itu merasa tertekan dan bersalah. Tapi bukan kepadamu dia meminta tolong. Tapi hanya aku yang kenal dengan Aneska dan Angela. Dia baru kenal dengan mereka dan bertemu juga baru sekali," jelas Zira kekeh ingin membantu Vita. Ziko mendengus kesal dan menghela nafasnya. "Bagaimana cara kamu bantu mereka? Membuat pesta kejutan, terus tiba-tiba menjodohkan Viko dengan wanita itu, dan memberikan ancaman agar mau menerima perjodohan itu. Hahaha, itu hanya kamu dan Mama yang melakukan kepadaku." Zira tertawa ketika mengingat tentang perjodohan yang dibuat Nyonya Amel. "Lalu bagaimana caramu menjodohkan mereka?" Ziko penasaran. "Undangan makan malam." "Hanya itu?" Ziko mengerutkan dahinya. "Lalu kamu pikir aku mau melakukan apa?" tanyanya balik. "Ya, aku pikir kamu mau melamar wanita itu atas nama Viko," sahutnya. "Jangan ngaco deh," sahutnya lagi. "Jadi boleh ya?" tanya Zira lagi. Sahut Ziko singkat. Vita sedang duduk di bawah pohon yang ada di pekarangan sekolah.
duduk di sebuah kursi yang terbuat dari kayu, yang telah disiapkan pihak sekolah untuk orang tua ketika hendak menunggui anaknya. Hampir setiap hari dia menunggui Naura di sekolah. Itu dilakukannya karena dia khawatir anak tirinya kembali pingsan. Awalnya pihak sekolah tidak mengizinkan orang tua untuk menunggui. Tapi karena kondisi Naura yang mengidap penyakit kanker, maka pihak sekolah memberikan izin untuk Vita. Sembari menunggu, dia mengetik di laptop. Dia masih menjadi seorang penulis, dan dia akan mengeluarkan buku baru yang berjudul Bagaimana Menjadi Istri Kedua. Judul itu terbersit begitu saja, judul yang sama dengan harapannya. Awalnya penerbit ragu dengan buku yang akan diterbitkannya, dengan alasan berhubungan dengan rumah tangga, dan hampir seluruh ibu-ibu tidak ingin menjadi istri kedua. Tapi dengan alasan yang mendasar, judul itu diterima penerbit. Sebelumnya buku Angela berisi tentang orang-orang yang bertahan dari kanker, berbeda jauh dengan buku sebelumnya. Tapi dia yakin bukunya akan sukses di pasaran. Karena selain mengetik, dia juga bertanya kepada para ibu-ibu yang akan dijadikannya sebagai narasumber. "Mama," teriak Naura ketika sedang bermain bersama dengan teman-temannya di pekarangan sekolah. Vita melambaikan tangannya sembari tersenyum. "Jangan lari-lari sayang," teriak Vita yang khawatir anaknya akan pingsan kembali. "Iya Ma," teriak Naura dan memilih duduk bersama dengan temannya sembari membuka bekal yang dibuatkan Vita. Wanita itu kembali mengetik dan suara ponselnya berdering. "Iya Zira," sahutnya. "Aku sudah mendapatkan izin dari Ziko. Kami akan mengundang kalian makan malam." "Apa hanya aku dan Viko?" tebaknya. "Tidak Vita, aku akan mengundang Aneska dan suaminya dan juga Angela," sahut Zira. "Baiklah, aku akan merencanakan sesuatu nanti malam," sahutnya semangat. Lalu panggilan terputus. "Aku yakin Viko akan menyukai wanita itu. Dia cantik dan aku harap dia tidak mandul seperti diriku," gumamnya lalu menghubungi suaminya. Viko sedang menggambar di meja gambarnya, menggambar beberapa desain proyek baru. Ponselnya berdering. Dia beranjak dari depan meja gambar menuju meja kerja. Terlihat ada panggilan masuk dari istrinya. "Ya sayang," sahutnya. "Kita mendapatkan undangan dari Zira dan Ziko." "Undangan?" Viko mengurutkan dahinya. "Undangan makan malam. Aku tidak bisa hadir. Kamu saja mewakiliku bersama dengan Naura," tolaknya. "Sayang, tinggalkan pekerjaanmu sebentar saja. Aku tahu, kamu banyak proyek. Dari pagi sampai malam, kamu terus menggambar. Apa tidak bisa meluangkan waktu, mungkin hanya 1 jam, rayu Vita." Viko menatap gambar yang ada di atas meja gambar. Gambar yang telah dikerjakan 2 bulan terakhir. Tidak pernah libur, terus berkutat dengan pekerjaannya. "Baiklah, aku akan pulang lebih awal. Terima kasih sayang," sahut Vita dan menutup panggilan itu. Zira menghubungi nomor Aneska. Panggilan terhubung beberapa kali, tapi tidak diangkat. Abian menatap layar ponsel istrinya. "Sayang, ada panggilan untukmu," teriak Abian dari depan pintu kamar mandi. "Dari siapa?" tanya Aneska sembari membuka pintu kamar mandi dan menyambar ponselnya dari tangan suaminya. "Pagi Nona Zira," sahut Aneska. "Panggil Zira, jangan memanggilku dengan sebutan Nona." "Tapi aku tidak bisa, Nona begitu pintar. Tidak mungkin aku hanya memanggil nama," sahut Aneska tidak enak. "Bisa, itu karena kamu belum terbiasa." "Baik Nona, baik Zira," sahutnya sungkan. "Apa kamu ada acara malam ini?" tanya Aneska. "Acara?" Aneska menatap suaminya. "Apa kita ada acara malam ini?" tanya Aneska pelan ke Abian. Abian menggelengkan kepalanya. "Tidak ada Nona." Tidak ada Zira," Aneska gugup. "Baiklah, aku akan mengundang kamu dan suamimu makan malam di rumahku. Aku akan mengirimkan alamat rumahku melalui pesan singkat." "Baik Zira." Satu lagi bawa Angela." "Angela?" Aneska membulatkan mulutnya. "Apa Nona, kamu sedang merencanakan sesuatu?" tebak Aneska yang telah mendengar tentang perjodohan antara Angela dengan Viko, tapi terus terhalang karena sesuatu, terutama dari Ziko yang enggan istrinya untuk terlibat. "Ya begitulah, aku tunggu jam 8 malam di rumahku." Zira menutup panggilannya. Aneska langsung teriak senang. Hal itu membuat Abian menutup telinganya. "Itu hanya undangan makan malam. Kenapa kamu teriak kegirangan seperti itu?" Abian aneh melihat istrinya. "Ini bukan hanya sekedar makan malam, tapi ini adalah acara perjodohan antara Angela dengan seorang pria." Aneska melupakan nama pria itu. "Angela siapa?" Abian bingung. "Angela kita," sahut Aneska lagi. "Jadi, ada seorang wanita yang merupakan kenalan Nona Zira. Dia ingin menjodohkan suaminya dengan Angela," jelasnya. "Aneh, kenapa dia malah menjodohkan suaminya dengan orang lain? Apa dia siap dimadu?" Abian benar-benar bingung dengan jalan pikiran wanita yang disebutkan istrinya.
Tidak usah pedulikan untuk apa dia menjodohkan suaminya dengan Angela. Yang terpenting sekarang biarkan Angela menikah. Justru kamu harus memikirkan apa alasannya wanita itu mau menjodohkan suaminya dengan orang lain. Bisa saja dia sedang memanfaatkan Angela untuk menjadi pembantu atau yang lain. Ucapan Abiel menurutnya masuk akal. Dia menghubungi Zira kembali. "Ya Aneska, ada apa?" tanya Zira. "Maaf, kalau boleh tahu, kenapa istrinya pria itu ingin menjodohkan suaminya dengan wanita lain?" tanyanya. Saya tahu, kamu khawatir dengan perjodohan ini. Tapi ada alasan kuat kenapa istrinya ingin menjodohkan suaminya. Aku tidak akan mengatakan kepadamu. Ada baiknya kamu bertanya langsung kepada istrinya. Kamu akan bertemu dengannya nanti malam. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Baik Zira, aku akan bertanya langsung kepadanya. Maaf, aku bukan meragukanmu, tapi aku khawatir dengan Angela. Dia sudah seperti saudara bagiku. Jelas Aneska. Aku mengerti dengan kekhawatiranmu. Bersambung.